Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam kita senantiasa doakan agar Allah sampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas sekilas tentang wajibatu al-muallim, yaitu kewajiban-kewajiban seorang guru. Kita semua mengetahui bahwasanya menjadi guru itu termasuk salah satu pekerjaan yang sangat mulia ya di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang guru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai seorang guru. Dalam hadis lain beliau mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya saya ini bagi kalian posisinya adalah seperti seorang ayah. U'allimukum, saya akan mengajari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bangsa yang maju, yang terdepan kecuali dengan adanya guru-guru yang hebat ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa tugas ataupun adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang guru, dan ini berlaku untuk kita semua, bukan untuk orang tertentu, untuk semua yang berprofesi sebagai seorang guru ya. Ada beberapa adab yang harus dijaga oleh seorang guru. Yang pertama adalah al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmunya. Ya, kita semua sudah menuntut ilmu dalam waktu yang lama, memiliki banyak pengetahuan, maka kewajiban kita setelah mengetahui sesuatu adalah mengamalkan apa yang kita ketahui tersebut. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ya menegur orang-orang yang mengetahui sesuatu namun tidak mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kalian menyuruh orang-orang berbuat baik lalu kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal ya? Ini merupakan kewajiban yang pertama atas setiap orang yang memiliki ilmu, yaitu al-amalu bima ya'lam, yaitu mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Setiap yang kita ketahui ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita amalkan atau tidak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tazulu qadaba 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba di tempatnya pada hari kiamat sebelum dia ditanyai tentang 4 perkara. Di antara yang 4 itu yang akan ditanyakan kepada kita adalah an ilmihi, tentang ilmunya, fi ma amila bihi, apakah dia amalkan ilmu tersebut atau tidak ya. Allah menegur orang-orang yang hanya pandai mengucapkan sesuatu tapi tidak pandai melaksanakan apa yang dia ketahui ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya bisa mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kebencian di sisi Allah kalau kalian hanya bisa mengatakan apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kewajiban yang pertama seorang alim adalah mengamalkan apa yang dia telah ketahui ya. Dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Pada hari kiamat ada seseorang yang akan didatangkan, fayulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aqtabuha, lalu ususnya meledak ya, ususnya meledak, fayaduru biha, lalu dia berputar-putar mengelilingi ususnya, kama yadurul himar, sebagaimana berputar-putarnya keledai yang berkeliling mengelilingi kilangan ya. Ada zaman dulu kan ada keledai untuk menghasilkan sesuatu, ada keledai yang berputar-putar mengelilinginya ya. Nah, orang yang ada pada hari kiamat orang seperti itu. Ada orang yang dilemparkan ke neraka, kemudian ususnya meledak, lalu orang tersebut mengelilingi usus-ususnya seperti keledai mengelilingi penggilingannya. Fatajtami'u ahlun naru alaihi. Lalu penghuni neraka berkumpul di sekeliling orang tersebut. Fayaqulun, dan mereka bertanya, ya fulan, ma sya'nuka? Wahai fulan, apa masalah engkau? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu di dunia kamu yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Fayaqulu, orang tersebut menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati.
Aku dulu menyuruh kalian melakukan yang ma'ruf, yang baik, namun saya tidak lakukan. Wa anhaakum anisyarri wa atih, dan aku dulu melarang kalian dari keburukan, namun saya melakukan keburukan tersebut. Jadi luar biasa ancaman bagi orang yang mengetahui sesuatu namun dia tidak melaksanakan apa yang dia ketahui, malah dia melakukan larangan, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dengar syair, ya, la tanha an khuluqi wa ta'tiya mislahu arun alaika iza fa'alta azimu. Jangan kamu melarang orang melakukan sesuatu sedangkan kamu melakukannya. Suatu aib yang besar kalau kamu melakukan apa yang kamu larang, ya. Jangan sampai kita seperti dikatakan seorang penyair tabibun yudawi wat tabibu alilu. Dokter mengobati sementara dokter itu sendiri sakit, gitu, ya. Jadi kita harus berusaha mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui. Seperti dikatakan al ilmu yahtifu bil amali fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal. Ilmu itu memanggil amal. Maksudnya ilmu itu menuntut pengamalan. Kalau dia diterima, ya, seruannya itu diterima, maka ilmu itu akan tetap pada diri seseorang. Wa illa fartahal. Kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang dari seseorang, ya. Dan ilmu yang diamalkan itu adalah seperti pohon yang berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ya. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, ya, kurang berguna. Jadi setiap ilmu yang telah kita ketahui, kita usahakan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan. Innamal ilmu yuta'allamu liyu'mala bihi. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkannya. Kemudian ada sebuah perumpamaan, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai orang yang mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Itu kata Rasulullah SAW, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira. Perumpamaan orang yang mengajari orang lain kebaikan. Wa yansa nafsahu, namun dia lupa kepada dirinya sendiri. Kama salis siraji, bagaikan lampu. Yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Dia membakar dirinya, dia menerangi orang lain tetapi membakar dirinya. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ya. Kemudian ada ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah an yad'u li ala ru'usil khalaiq fayaqulu li." Sesungguhnya aku takut kepada Tuhanku, kata Abu Darda. Aku takut aku dipanggil oleh Tuhanku pada hari kiamat di depan semua manusia. Fayaqulu li, lalu Rabbku bertanya kepadaku, "Ya Uwaimir, wahai Abu Darda, wahai Uwaimir." Uwaimir adalah nama Abu Darda, ya. Faqulu labbaika ya Rabbi. Saya katakan, saya penuhi seruanmu wahai Rabbku. Fayaqulu maza amilta fima alimta. Lalu Rabbku bertanya, apa yang telah kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui. Jadi kita semua berkewajiban untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui, karena tadi sudah kita terangkan bahwa ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkannya. Kemudian kewajiban guru yang kedua adalah memperluas ilmunya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'atul ilmi, memperluas ilmunya. Meskipun kita sudah menamatkan suatu jenjang pendidikan, maka kita tidak boleh puas dengan apa yang telah kita dapatkan tersebut. Kita harus tambah terus, ya. Dengan membaca, ya, dengan berdiskusi, dengan menonton video-video yang bisa menambah pengetahuan kita, dan jangan sampai pengetahuan kita adalah pengetahuan yang itu aja, ya, pengetahuan yang kita dapatkan waktu kita sekolah, ya. Mesti kita menambah pengetahuan kita setiap saat, ya. Dan usahakan, seperti dinasihatkan oleh seorang alim, bahwa usahakan kita sebagai seorang guru agar setiap hari ilmu kita menambah terus, ya. Kita memberikan kepada murid kita ilmu, dan kita harus ada ilmu yang masuk ke kepala kita, ya kan. Jangan sampai ilmunya itu terus, lama-lama nggak ada ditambah, akhirnya berkurang, akhirnya hilang ilmu tersebut. Maka usahakan setiap hari kita menambah ilmu kita dengan membaca, menelaah, ya kan, membaca kitab-kitab, buku-buku, berdiskusi, membaca informasi dengan tujuan supaya kita memperluas ilmu, ya, tausiatul ma'rifah, memperluas pengetahuan kita sehingga ilmu kita berkembang terus, ya. Apalagi kalau kita mengajar murid-murid kita, mungkin ada yang rajin, ya, membaca atau segala macam, ya, dia rajin bertanya kepada kita. Jangan sampai kita kelihatan, ya, kurang menguasai pembahasan depan murid kita, ya. Maka harus
kita memperluas pengetahuan kita setiap hari ya, diusahakan. Di sini diceritakan qala Yunus ibnu Abdul A'la. Yunus ibnu Abdul A'la berkata, kana Syafi'i rahimahullah, adalah Syafi'i rahimahullah, iza akhadha fit tafsir ka'annahu syahidat tanzil. Adalah Syafi'i rahimahullah, kalau dia mulai menafsirkan Al-Qur'an ka'annahu syahidat tanzil, seolah-olah dia menyaksikan bagaimana turunnya Al-Qur'an itu. Sedemikian luasnya ilmu Syafi'i tentang Al-Qur'anul Karim ya. Seolah-olah kalau dia mulai menafsirkan Quran ya, seolah-olah dia menyaksikan detil-detil bagaimana turunnya Al-Qur'anul Karim, karena sedemikian luasnya ilmu beliau ya. Ada lagi ucapan yang lain, yaitu dari Al-Imam Az-Zahabi. Qila, dikatakan kata Imam Zahabi, inna Syekhul Islam Al-Harawi, sesungguhnya Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah aqada ala tafsiri qaulihi ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minnal husna 360 wa sittina majlisan. Kata Az-Zahabi, ada seorang Syekhul Islam namanya Al-Harawi. Ketika dia menafsirkan ayat innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, dia mengadakan majlis untuk menafsirkan satu ayat itu 360 majlis, 360 kali pertemuan hanya membahas satu ayat ya. Nah, sedemikian luasnya ilmu mereka ya. Ibnu Rushd berkata, "Kana al-ilmu fis sudur wa sara al-yawma fis thiyab." Ilmu dulu itu adalah di dada dan sekarang ilmu itu di pakaiannya. Banyak orang yang kalau pakaiannya hebat itu dianggap sebagai seorang alim ya. Padahal belum tentu juga, karena kostum itu tidak mencerminkan isi ya. Seperti dikatakan ada orang yang bertamu ke hadapan Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah saat itu sedang menjulurkan kakinya di depan murid-muridnya. Ketika orang itu masuk, Abu Hanifah langsung bersila ya, duduk bersila demi menghormati orang tersebut karena begitu hebat ya pakaiannya ya, mencerminkan seorang alim. Tapi yang ditanyakannya apa? Ya Imam, kapan orang yang berpuasa itu boleh berbuka? Kata Imam Abu Hanifah, ketika matahari sudah tenggelam, orang berpuasa boleh berbuka. Kata orang tersebut apa? Bagaimana kalau matahari tidak tenggelam? Kata Abu Hanifah, sekarang sudah tiba waktunya bagi Abu Hanifah untuk menjulurkan kakinya kembali kan. Ketahuan bahwa orang tersebut apa? Enggak berpengetahuan ya. Bagaimana? Pasti tenggelam matahari kan? Gitu ya. Ada juga diceritakan tentang Abu Hurairah, kalau enggak salah ya, saya pernah baca Abu Hurairah pernah dia datang ke suatu majlis dan di situ bajunya kurang menarik Abu Hurairah ya. Lalu orang menyarankan untuk mengganti baju. Padahal Abu Hurairah seorang alim besar ya. Disuruh untuk mengganti baju. Kemudian apa? Dia ketika masuk ke majelis tersebut, ya kan, yang dibawa, yang dikasih makannya apa? Bajunya oleh Abu Hurairah ya. Karena orang itu menghormati dia berdasarkan bajunya. Akhirnya makanan itu dimasukkan ke dalam lengan bajunya ya. Nah, demikian ya. Kemudian adab yang selanjutnya bagi seorang alim, seorang guru adalah al-ikhlas, yaitu ya meniatkan segala usaha dia dalam mengajari murid-muridnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fala yuridu bi ilmihi dunya wala syuhratan. Dia tidak menghendaki dunia dengan ilmunya ini dan juga tidak menghendaki popularitas ya. Kita mengajar supaya anak-anak kita ini benar-benar ya mengetahui tentang Allah, tentang agamanya, tentang kitabnya, tentang hadis Rasulullah SAW, tentang adab, tentang akhlak ya. Kita tidak ingin terkenal dengan apa yang kita ajarkan kepada murid kita ya. Dan ini sangat penting ya untuk mengikhlaskan niat kita dalam setiap yang kita lakukan terhadap anak kita, terhadap anak murid kita. Kemudian juga penting bagi seorang alim, seorang guru atau seorang muallim untuk senantiasa tawadhu ya, untuk senantiasa tawadhu, yaitu senantiasa mengetahui bahwa dia bukanlah orang yang sangat alim dalam suatu, masih ada yang lebih alim daripada dia ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap orang yang memiliki ilmu ada yang alim, ada Allah yang Maha mengetahui. Jangan sampai hanya saya yang mengetahui ya. Hanya saya yang tahu, orang lain enggak sehebat saya ya. Banyak juga orang-orang yang seperti itu ya, yang merasa dia paling alim, paling hebat dan menyalah-nyalahkan pendapat orang lain ya. Mestinya kita semua mengatakan bahwa kita memiliki pengetahuan sedikit. Mungkin kita tahu dan orang lain ada yang tahu, bahkan ada yang lebih besar, lebih luas pengetahuannya daripada kita ya. Oleh sebab itu seorang guru mesti tawadhu di depan muridnya, mesti rendah hati ya. Tidak menyombongkan diri, tidak mengatakan saya yang a'lamun nas, orang yang paling tahu ya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma tawada ar-rajulu
illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawaduk kecuali Allah akan tinggikan derajatnya ya. Kata Asy-Syafi'i, disebutkan di sini kutipan dari seorang al-imam yaitu Asy-Syafi'i, yang bagi lil faqihi an yada'at turaba ala ra'sihi muttawadu'an lillahi wa syukran lillah. Patut bagi seorang faqih, bagi seorang alim untuk meletakkan tanah di atas kepalanya. Maksudnya sebagai simbol dari ketawaduan ya. Tawadu'an lillah sebagai bentuk tawaduk kepada Allah, wa syukran lillah, dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh juga misalnya seorang alim mengatakan kepada muridnya, kamu bodoh, kamu enggak bisa paham, kamu kenapa begitu, ya kan? Itu tidak dibolehkan, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia punya murid namanya apa? Ada seorang murid Imam Syafi'i yang dia lambat sekali pahamnya, berkali-kali diulangi tidak paham. Akhirnya Imam Syafi'i mendoakan muridnya ini ya. Bahkan diceritakan dalam solat, dalam sujud Imam Syafi'i mendoakan muridnya ini. Sampai akhirnya namanya Rabi' al-Muradi ya. Sampai akhirnya menjadi salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Awalnya itu sulit sekali paham, sulit sekali memahami ya. Kemudian ya, di antara adab seorang guru juga adalah al-khaufu minallahi ta'ala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menyebabkan dia menghentikan segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, segala bentuk az-dzunub ya, segala bentuk ya pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim yang sebenar-benarnya alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya buah yang utama dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah ulama, yaitu orang-orang yang takut untuk melanggar setiap yang Allah larang ya. Kemudian di antara adab guru juga adalah salamatus sadri minal ahqad, yaitu bersihnya hati, jernihnya hatinya dari rasa dendam, rasa benci, rasa iri, ya kan, rasa kepada orang lain ya. Ini tidak boleh ada pada seorang alim ya. Dia tidak boleh memiliki rasa dengki kepada orang lain ya. Baik dengki dalam urusan dunia ataupun dengki dalam urusan agama ya. Dia tidak boleh ada hal seperti ini dalam dirinya. Karena ilmu itu adalah untuk menerangi ya, menerangi hati dan menerangi kehidupan seseorang. Dan tidak boleh ada rasa benci kepada orang lain, rasa dengki, rasa ujub ya, rasa takabur dalam diri seseorang yang dikatakan sebagai seorang alim ya. Kemudian juga ya, di antara bentuk atau contoh selamatnya diri seseorang alim daripada rasa dengki adalah dia senantiasa mendoakan teman-temannya. Dia senantiasa mendoakan teman-temannya sesama guru atau sesama penuntut ilmu ya. Dia tidak merasa tidak merasa bahwa orang lain itu bukan saingan, bukan juga sebagai orang yang akan mengalahkan dia, tapi merupakan teman-teman yang patut untuk didoakannya. Sebagaimana misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan di sini, an Abdullah bin al-Imam Ahmad, dari Abdullah bin Imam Ahmad, beliau berkata, qultu li abi, saya pernah bertanya kepada ayahku Ahmad bin Hanbal, ayyu rajulin kana Syafi'i, siapakah Syafi'i itu? Fa inni sami'tuka tuksiru minad du'a ilahu, saya sering sekali mendengar engkau mendoakan dia. Syafi'i dengan Imam Ahmad itu dia hubungan murid dan guru, dan Imam Syafi'i juga mengakui kehebatan Ahmad dalam ilmu hadis ya. Sementara Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad dalam ilmu fikih ya. Bahkan Imam mengatakan, ya Ahmad, anta a'lamu bil hadis minni, wahai Ahmad, engkau lebih mengetahui hadis dariku, kata Imam Syafi'i kepada Ahmad ya. Nah, Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i, bahkan 40 tahun dalam salatnya dia selalu mendoakan Imam Syafi'i ya. Kata Ahmad kepada Asy-Syafi'i, dia tidak menganggap dia sebagai saingan ya, tidak dianggap dia sebagai orang yang akan mengalahkan popularitas dia ya. Apa kata Ahmad kepada Asy-Syafi'i tentang Syafi'i? Kata beliau, kana kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lin nas. Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia ini. Wa kal afiyati lin nas, dan bagaikan kesembuhan bagi manusia. Siapa yang enggak butuh kepada matahari? Makhluk apa yang tidak membutuhkan matahari di dunia ini? Wa kal afiyati lin nas, dan seperti kesembuhan bagi manusia. Siapa di antara manusia yang tidak memerlukan kesembuhannya? Ya. Kemudian juga di antara adab seorang guru adalah dia yang memiliki semangat yang tinggi
Dia berusaha kalau misalnya muridnya belum paham, maka dia berusaha bagaimana supaya muridnya ini benar-benar paham. Kalau muridnya belum hafal, dia terus berusaha agar muridnya ini hafal pelajaran-pelajaran yang telah dia sampaikan ya. Ya, jangan dia sampai mengatakan, ya kalau kamu nggak paham ya udahlah biarin aja, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Dia harus senantiasa berupaya memberikan penjelasan demi penjelasan kepada muridnya ini. Dia berusaha mencari cara bagaimana supaya muridnya ini paham dengan apa yang dia sampaikan ya. Nah, ulama zaman dulu mereka memiliki al-himmah al-aliyah, yaitu semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan dan dalam apa? Dalam menyebarkan setiap ilmu yang mereka ketahui ya. Nah, kemudian di antara adab seorang guru juga adalah bahwa dia senantiasa menjaga hak muridnya, ya, menjaga hak muridnya, ya, baik dalam belajar, hak muridnya dari jam sekian sampai jam sekian dia menepati waktu tersebut, dia tidak mengurangi waktu seorang murid ya. Ini sering ditekankan oleh ulama berdasarkan kepada hadis man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami ya. Bagaimana berapa haknya? Berikan haknya itu. Jangan sampai kita sia-siakan hak seorang murid ya. Kita harus berikan haknya bagaimanapun itu, seberat apapun kita sudah terima kewajiban kita mengajar, maka kita harus senantiasa memberikan haknya itu. Tidak boleh tidak boleh kita curangi, ya kan? Misalnya haknya 2 jam belajar, ya 2 jam, tepat 2 jam, tidak boleh kurang dari itu ya. Kita harus berusaha untuk memberikan hak orang secara sempurna ya. Karena kita semua akan ditanyai tentang apa yang telah kita terima dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini akan ditanyakan kepada kita, apakah kita laksanakan ataupun tidak ya. Nah, ini penting kita perhatikan ya. Supaya apa? Supaya juga kita semua menjadi guru-guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi guru-guru yang senantiasa semua yang di alam ini memohonkan ampunan kepada kita semua. Kemudian di antara ya kewajiban guru juga adalah an yakuna qudwatan salihatan, bahwa dia menjadi teladan yang baik ya. Teladan yang baik bagi murid-muridnya dalam semua hal, dalam kesungguhan belajar, dalam kedisiplinan, dalam kebersihan, dalam ucapan, dalam ibadah, dalam tamassuk bis sunnah, dalam upaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kun qudwatan salihatan lil akhirin. Maka jadilah kita sebagai teladan yang baik bagi orang lain. Jangan sampai orang lain menjadikan kita sebagai teladan yang buruk, tapi menjadi teladan yang baik. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ya kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi kita sesama manusia dan sesama kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.